Saya ketemu dengan dia, bincang-bincang, dan itu dibangun dalam tempo setahun. Ya. Jadi mula-mula dia lihat saya dari jauh, saya juga lihat dia. Oh, ini teman saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sama siapa kesini katanya? Sama istri. Nah, ini pertanyaannya yang gak enak nih. Istri nomor berapa katanya? Ya istri nomor 1 lah kata saya. Biasanya kalau udah berjenggot, jadwalnya banyak, istrinya nambah. Ini juga 1 belum habis kata saya begitu. Kemudian bincang-bincang, saya tanya sama dia, Masya Allah, engkau lebih muda dari saya. Tapi kok bagaimana nih punya gedung-gedung yang kayak begini, cerita awalnya bagaimana? Lalu dia cerita, saya ini dulu merasa banyak dosa. Dan suatu kali kalau saya meninggal ditimbang nanti, takut-takut dosa saya tetap lebih gede dari pahala saya. Maka saya berencana membuat pesantren. Lalu saya jual mobil katanya. Lalu jual mobil, cari orang yang jual tanah dengan uang di tangannya. Keliling-keliling-keliling, ketemu ada satu pengumuman tanah dijual. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mudahkan saya. Mudahkan urusannya, mudahkan. Saya ingin bangun pesantren ya Allah. Ketok pintunya, Assalamualaikum. Tuan rumahnya keluar. Jamaah pengajian dia. Ustaz ngapain ke sini? Mau cari tanah. Ustaz ngapain nyari tanah? Saya mau bikin pesantren. Kalau Ustaz yang beli separuh harga, langsung turun Pak 50%. Masya Allah, dimudahkan oleh Allah. Kemudian dia mulai bikin tiang-tiang segala macam begitu. Dan ini Pak, saya perhatikan. Kalau kita sudah mulai berbuat sesuatu, orang datang Pak. Dari mana-mana orang datang. Tapi kalau kita diam, insya Allah orang nggak ada yang datang. Ya, jadi begitu lihat sudah mulai bergerak, ada yang datang 50 juta, ada yang datang bawa 100 juta, bahkan ada yang datang bawa cek 200 juta. Masya Allah. Jadi kalau sudah mulai kelihatan, itu orang datang Pak. Tapi kalau kita pasang pengumuman, ini masjid mau renovasi, uangnya taruh di bank, kita diam aja. Nggak ada yang datang Pak. Apaan ini cuma diam-diam doang. Sampai-sampai di sebuah pesantren pada suatu kali kehabisan beras. Kiainya juga bingung, santrinya pada lapar. Kata kiai, gini aja deh, santri kumpul. Batu bata kumpulin bawa ke depan, dari belakang bawa ke depan. Buat apa Pak Kiai? Pokoknya kumpulin aja bawa ke depan. Ambilin batu bata satu-satu tumpuk, ambilin satu. Orang-orang yang lewat, waduh lagi bangun nih pesantren. Kirim beras, kirim ini. Padahal pesantren kagak bangun, cuma pindahin batu bata doang gitu kan. Jadi kalau kita sudah mulai bergerak Pak, itu datang dari mana-mana ya. Jadi tergantung keberanian kita. Kemudian dia bangun itu Masya Allah. Dia perkirakan tahun 2011 paling cepat baru bisa resmikan. Tahun 2010 ini itu sudah jalan Pak. Siswanya sudah dimulai Masya Allah. Dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia membayar tukangnya dengan baik. Itu direkturnya, kepala sekolahnya dia gaji 3,6 juta sebulan Pak. Guru-guru dikasih dengan baik. Terus saya mengatakan, hati-hati kau. Saya bilang, jangan-jangan awalnya baik, lama-lama jadi sekolah mahal. Kata saya kan. Termasuk sini 18 juta lagi gitu kan. Enggak, saya bahkan bercita-cita nanti sekolah saya ini gratis. Kebetulan yang membawa saya ke sana adalah istri saya. Saya belokkan ceritanya, masih ada waktu ini ya. Istri saya pada suatu kali diundang acara santunan di sebuah restoran. Itu restoran makan sama-sama dengan anak yatim duafa. Ini yatim duafa Pak, kalau makan di rumahnya masing-masing itu pakai nasi nggak pakai lauk. Begitu makan di restoran tuh bingung Pak, pakai lauk nggak pakai nasi. Yang namanya steak itu kan, bingung dia lihat gitu. Ini kemana nasinya katanya. Nah sambil makan tuh dia tanya, kamu gimana? Sekarang kelas berapa? Kelas 3. Terus bagaimana? Ya kata mama barangkali sementara ndak usah ini dulu gitu kan. Sama mama lagi kumpulin duit istilahnya gitu. Lalu dicari ibunya itu deh. Betul, ibu lagi ngumpulin duit buat anak ini. Itu pura-pura doang. Bagaimana saya ngumpulin duit buat makan hari-hari aja susah.
Jadi saya bilang ke dia, sabar ya, sabar nak ya. Ibu lagi ngumpulin duit katanya. Padahal katanya, bagaimana mau ngumpulin duit? Buat makan aja susah. Nah kemudian dia merencanakan anaknya itu sementara mau kerja di warnet dengan gaji Rp5.000 sehari Pak. Dari pagi sampai malam itu Rp5.000. Dan itu sudah gede. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya tinggal di Kalimalang, Bekasi, daerah namanya Kampung 2. Asal Bapak tahu bagaimana minim keadaan di sana, ada seorang ibu mau jual HP, keliling, HP-nya itu bisa yang pakai motret, ya. Akhirnya Bapak tahu nggak, setelah capek keliling-keliling, akhirnya ada yang beli HP-nya itu sebuah counter yang jual pulsa. Biarlah saya yang beli, kata. Dibeli Rp5.000 Pak. Rp5.000 jual HP yang pakai kamera. Saking mereka susahnya sekali untuk cari makannya. Nah kemudian balik ke cerita anak tadi. Nah Bu, saya dengar-dengar di Bantar Gebang itu ada pesantren. Coba saya nekat ke sana. Dibawalah ke sana. Pak katanya, ini bapaknya sudah meninggal. Ini yang ini ibunya nggak kerja. Masuk sini saya dengar-dengar 6,5 juta. Yang benar dong, masa orang tua apa dikasih 6,5 juta. Tawar menawar, ya. Akhirnya jatuh-jatuhnya 6,5 juta turun menjadi 500.000. Bayangkan bapak-bapak, ya. Jadi memang pesantrennya tidak komersil, ya. Dia memang ingin menolong dua apa. Dari 6,5 juta turun menjadi 500.000. Kemudian biaya per bulannya 100.000, berikut tinggal, berikut makan. Masya Allah ya. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini sebetulnya adalah kalau kita sudah berani berbuat sesuatu, pertolongan itu datang. Ya ayyuhalladzina amanu, surat 47 ayat 7. Hai orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah pasti akan menolong kamu. Si pemilik pesantren cerita kepada saya, jadi dengan usaha pesantren ini saya bukannya tambah bangkrut, malah saya tambah maju katanya. Sebelum saya buka pesantren ini saya punya 2 kantor untuk cari bisnis saya. Sekarang 2 kantor itu berkembang menjadi 9 kantor. Sejak saya bikin pesantren ini kantor saya dari 2 jadi 9. Salah satu cabang saya dulu di Bekasi itu menghasilkan uang kotornya sebulan 75 juta. Sekarang yang Bekasi itu per bulannya 250 juta. Bukannya bangkrut saya, malah nambah katanya. Jadi saya yakin-yakinnya, intan surullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Tapi kalau kita ragu-ragu, ya itu dia, ya nggak jadi urusannya. Mungkin Allah ingin melihat keberanian kita. Mau nggak kita ini? Jadi kalau ada orang misalnya membutuhkan bantuan, kalau kebetulan Anda jangan pikir-pikir, ini ada, ambil. Kalau memang ada, datang lagi, jangan ngomel, lo kesini lagi, emangnya gue direktur bank itu ya. Kalau memang ada, jangan pikir-pikir, jangan hitung-hitung, tek kasih aja begitu ya. Nah ayatnya bagaimana? Kalau kita tidak mau ngitung-ngitung, Allah pun tidak akan ngitung-ngitung kepada kita. Dalam surat Ali Imran 27 Pak, di situ berbunyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ya Allah, Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Kau kehendaki, enggak pakai dihitung-hitung. Allah juga enggak ngitung-ngitung sama kita. Kalau kita juga enggak ngitung-ngitung ya. Itu saya datang khutbah di sebuah masjid di Kebayoran ya. Pengurusnya mengatakan ustadz banyak, dai banyak, mubalik banyak, mujahid enggak ada katanya. Wah, siapa itu? Cuman satu mujahid yang saya kenal katanya. Yang lain enggak ada katanya. Siapa itu kata saya? Muhammad Natsir katanya. Jadi yang pernah jadi Perdana Menteri Indonesia pertama dulu Pak. Kemudian menjadi ketua umum dewan, mendirikan dewan dakwah. Itu yang satu itu mujahid. Contohnya begini bapak-bapak. Dia pulang ke rumahnya setelah selesai ceramah. Pas sampai di rumah, ada orang menceritakan kesulitannya. Dan memang betul, nggak dikarang-karang.
Baiklah katanya. Itu amplop yang baru dari ambil masjid tadi, itu udah ini bawa saja. Dia nggak ngitung dulu, dia nggak buka dulu. Dia sudah bawa saja. Makanya pengurus tadi mengatakan, saya baru lihat mujahid satu, mubalik banyak, ustadz banyak. Ya. Nah kalau yang lain-lain itu tidak seperti natsir. Ada juga teman saya bapak-bapak datang ke suatu masjid, wah mau meniru Pak Natsir tapi nggak sanggup gitu. Ustadz ini transportnya nanti waktu pulang. Nggak usah lah. Ini kan masjid sedang dibangun ya, nggak usah lah. Nanti aja kalau sudah rapi udah selesai baru saya terima. Sementara nih masukin ke kas bendahara aja. Oh baik Ustadz, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz ya. Ya. Tapi ini harus ada tanda terima peraturannya begitu Ustadz. Ya baiklah saya tekan. Begitu neken gede rupanya nih katanya. Kalau tahu gitu gue potong separuh gini. Ya itu bedanya Pak ya. Jarang orang yang bisa kayak Muhammad Natsir itu ya. Dan beliau bapak-bapak saya ceritakan suatu kejadian. Pak Natsir itu datang ke pedalaman bawa duit satu tas kecil. Ini duit harus diberikan ke pedalaman hasil sumbangan umat. Karena di sana ada satu keperluan pembangunan agama. Datang ke tempat itu dengan teman-temannya, sampai di sana, ya kira-kira sebelum sampai di sana, di perjalanan itu berhenti. Nah rupanya lapar nih ceritanya, mampir di sebuah warung. Entah kenapa ditanya-tanya-tanya, pada kagak bawa duit, kebetulannya begitulah. Ya, duit pas-pasan semua. Nah bagaimana ini urusannya? Kita lapar, kita bawa duit nih. Kita lapar, tapi di sini duit banyak nih. Bagaimana ada yang usul bagaimana kalau dipakai dulu selembar gitu kan? Oh nggak bisa. Ini duit umat, jangan coba-coba dimain-mainkan. Ini harus disampaikan. Nah kalau begitu salah satu dari kita pergi untuk mencari pinjaman di kampung ini. Siapa yang? Oh saya punya kenalan. Nah silakan kamu cari ke sana, cari utang, cari pinjaman dulu. Setelah berangkat ada yang ngusulin. Pak, bagaimana kalau sambil nunggu kita masuk dulu ke dalam? Gak ada masuk ke dalam. Tunggu sampai yang punya utang tuh cari uang balik. Setelah balik dapat baru boleh masuk ke dalam restoran. Ini Pak, ini yang namanya amanah, Masya Allah. Sampai-sampai dalam Quran ini dikatakan Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh. Kami tawarkan amanah pada langit, kepada bumi, kepada gunung. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Tapi mereka enggan memikul amanah. Mereka takut tidak bisa memikul amanah dengan baik. Wa hamalahal insan. Datang manusia diambilnya saja amanah itu dengan entengnya. Innahu kana zaluman jahula. Kata Allah manusia yang seperti itu zalim dan bodoh. Nah kembali kepada topik yang kita sampaikan tadi bapak-bapak ya. Jadi kalau kita sudah mulai berani menolong agama Allah, in tansurullah yansurkum. Allah pasti akan menolong kita. Sebetulnya ayat-ayat dalam Al-Quran ini semuanya benar Pak. Semuanya benar. Cuman kadang-kadang ada yang kita yakin, kadang-kadang ada yang kita ragu-ragu. Berbeda dengan orang yang sudah mengamalkannya. Begitu dia pernah membaca dan dia yakin, kemudian dia mengalami tambah yakinnya. Oh ini kalau saya tidak teruskan nanti nggak selesai ini bapak-bapak ya. Saya mulai dari paling bawah dulu ya. Bagaimana kalau kita tidak